Nggak, Halo, sukses ya kalian. gua Semangat. mantau dulu dari sini bisa siapa yang naik? Nggak gede sini gambarnya. Malah itu Ih, tempatnya keren banget sih. kita di acara webinar series dari Himpunan Anak Media Jakarta. Pembahasan kita kali ini seputar dunia pariwisata, di mana kita tahu bahwa pandemi yang melanda seluruh dunia ini juga sangat berdampak kepada dunia pariwisata di Indonesia. Banyak cara dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dunia pariwisata yang terdampak tersebut. Kita mencoba sebagaimana biasanya mendatangi narasumber untuk berbincang langsung secara live dari lokasi di mana tempat narasumber berada. Kali ini kita berada di tempat yang istimewa. Kita akan live langsung dari Hotel Davam Fortuna Malioboro. Oke kan? Malioboro, men. Jogja loh. Udah lama banget kita nggak bisa ke Jogja. Tapi kemarin ternyata apa yang akan dicanangkan oleh pemerintah mungkin akan terjadi, bahwa kita mulai bisa untuk mencoba kembali suasana wisata di Jogja. Nah, kali ini teman-teman dari Himpunan Anak Media Jakarta bisa beruntung mendapat kesempatan berbincang dengan CEO dari Davam Hotel Management, itu Bapak Andi Irawan MBA. Pak Andi Irawan ini sebenarnya sih kalau dengan HAM udah sering ketemu, sering beberapa event beliau mengundang teman-teman dari HAM dan kita menikmatinya dengan luar biasa. Eventnya itu selalu unik. Ternyata bukan hanya event unik aja yang diciptakan oleh Pak Andi Irawan ini. Ada beberapa kegiatan dan ide-ide unik untuk memunculkan kembali gairah di dunia wisata. Banyak hal, salah satunya Pak Andi Irawan yang juga Direktur of Finance dari PT Davam Property Indonesia Tbk ini kemarin juga meluncurkan satu program yang namanya 10.000 ya. 10.000 itu untuk tenaga kesehatan nginep di seluruh Davam di mana aja 10.000 perak. Nginep di hotel, men, dari bintang 2 sampai bintang 4. Bintang 2 sampai bintang 4-nya 10.000. Dan ketika itu diumumin di jam 00 tanggal 29 Mei itu mulainya, di jam 00-nya udah ada yang ngeklik minta mau daftar. Dan ternyata memang program itu bagus banget buat tenaga kesehatan, karena ada banyak tenaga kesehatan yang sibuk menolong mengatasi pandemi ini. Mereka belum pernah menginap di hotel yang berbintang. Jadi tadi timnya Pak Andi itu menjelaskan, mereka harus menjelaskan bagaimana tata cara nanti cara nginepnya, apa benar 10.000 doang apa gimana. Dan ternyata memang 10.000 doang. Nah, ini kan salah satu ide yang sebenarnya buat kami unik bilangnya dari Pak Andi, dan ternyata Pak Andi itu banyak menyimpan ide-ide unik lainnya yang kita sendiri semakin kalau ngobrol sama beliau semakin penasaran, apa benar ini idenya bisa terlaksana, apa cuma nanti sekedar ngobrol di kafe, kopinya makin enak kita makin ngobrolnya makin enak juga, tapi cuma obrolan itu aja. Tapi kayaknya enggak, Pak Andi kayaknya ternyata kepengen obrolannya itu jadi satu kenyataan. Jadi kita akan coba nanti ngobrol berbincang dengan Pak Andi. Sebenarnya pertama nih saya akan tanyakan dulu gimana pandangan Pak Andi tentang dunia pariwisata kita yang sedang terdampak ini. Itu dulu, nanti baru ide-idenya Pak. Monggo Pak Andi. Baik, terima kasih Mas Arief. Pak, dari atas lantai dulu Pak. Salam pariwisata untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman,
Salam pariwisata dari Hotel Dapam Fortuna Malioboro, Yogyakarta, di lantai atas yang sangat indah ini. Baik, kalau dibilang tadi pertanyaannya Mas Arif, bagaimana pariwisata di Indonesia? Terus terang sejak 1 tahun yang lalu, pandemi COVID-19 itu berdampak sekali dan kita sangat rasakan dan seluruh pariwisata Indonesia. Dan memang di sini diperlukan kolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri bergerak. Nah, saya yakin pemerintah lewat Kemenpar, kemudian para stakeholder, dinas setempat dan sebagainya melakukan sesuatu. Tapi kalau menurut kacamata saya ini diperlukan yang lebih masif dalam arti nasional bahkan internasional. Kalau kita bicara pariwisata itu bicara pergerakan yang umum, bicara support komitmen yang semua. Jadi nggak bisa part by part. Patsel ini harus bisa jadi satu. Jadi nggak akan bisa menjadi sesuatu kalau patselnya itu masih kemana-mana. Dan terus terang saya apresiasi Himpunan Anda Media Jakarta. Mereka semua yang ini menyatukan patsel ini kalau saya lihat. Series yang dilakukan ini insya Allah karena niat baik kita bersama baik akan menjadi sesuatu yang manfaat untuk Indonesia. Tapi benar Pak, memang pariwisatanya tuh benar-benar lagi terpuruk dan bagaimana Pak? Kalau dibilang terpuruk, iya. Kalau saat ini saya bicara pergerakannya ada, tapi tidak signifikan. Saya paham Menteri Pariwisata kita, Pak Sandiaga Uno melakukan yang cukup agresif, tapi kalau boleh saya memberikan komen masih tidak masifnya, volumenya masih kurang. Karena apapun perlu diketahui dunia pariwisata itu kita nggak hanya bicara masalah perhotelan, kemudian destinasi, komponen-komponen, elemen-elemen yang ada di dalamnya itu berdampak luas. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan dengan kolaborasi dari pariwisata ini, pasti akan berdampak efek domino ekonomi secara makro akan lebih baik. Untuk perusahaan Bapak sendiri gimana Pak pengaruhnya? Baik, saya mencoba yang sudah kita lakukan. Sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Andi bilang ide, saya ada ide 2-3 tahun yang lalu. Perlukan kolaborasi para pemangku kebijakan, kemudian para owner hotel dan lain sebagainya itu bersatu. Ya. Apa yang kita lakukan yang tadi Mas Arif bilang. Jadi kita bermula dari kita memberikan apresiasi ke nakes. Nakes dalam hal ini garda depan untuk selama pandemi itu kita lakukan dengan menginap 10.000 di seluruh Dapam Indonesia. Dan ini kami memberikan sesuatu yang terlalu besar dan lain sebagainya, tapi kita mulai. Harapan saya adalah pasti manfaat buat kita semua. Kedua, para operator, para siapa nih? yang lain itu mengikuti hal yang sama. Itu yang kita lakukan. Jadi kembali ke kalau ide, ide semoga bisa disikapi dengan sama HAM cepat. Kan berarti karena harus begini teknisnya enggak. Kalau saya sih idenya untuk pariwisata hanya ada 2 yang harus masif bergerak. Market dari domestik, market dari internasional. Yang ada di benak saya, kalau internasional masuk ke Indonesia hanya $10. Kalau domestik bergerak di Indonesia, nasional hanya 10.000. Dan itu bisa terjadi karena efek dominonya, saya akan bicara detail. Saya hanya perlu adalah partner-partner, para CEO, para direktur utama, para pemimpin perusahaan untuk berkolaborasi, tentunya HAM yang menginisiasi untuk bisa klik menjadi satu forum group discussion dan cukup sekali. Karena kenapa? Kita terlalu banyak wacana, banyak discussion, keluar dari forum group discussion sekali itu udah tanda tangan MOU semua. Saya pikir as simple as that gitu. Karena saya nggak mungkin cerita secara teknisnya. Dan saya yakin yang ada di benak saya, jika Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir juga bisa mengakomodasi, kok kayaknya bisa cepat dan masif.
Karena menurut saya pergerakan yang ada, yang kita perlukan adalah transportasi, perhotelan, kemudian destinasi. Sudah itu aja dulu. Perkara yang lain ada pengembangan-pengembangan bisa kita create. Tapi yang transportasi ini yang penting, kemudian perhotelan itu penting, kemudian destinasi pariwisata itu penting. Dan itu kita combine. Pak, kita mulai dulu dari idenya Bapak ini nih. Kalau pentingnya tadi transportasi, perhotelan dan destinasi. Perlunya gimana sih Pak ngombainnya? Kenapa harus dikombin? Apa karena kan harganya mahal nih Pak? Gimana? Justru karena, nah, kembali ke tadi, ini pasal memang harus disambung-sambung. Ya. Yang ada ide di saya adalah kalau internasional atau overseas market mau masuk Indonesia cukup bayar $10. $10 itu sudah transportasi, menginap, explore yang namanya Wonderful Indonesia atau apapun lah sekarang namanya. Karena sering berganti-ganti, jadi kadang-kadang saya bingung juga. Jadi dari perjalanan yang diwakili transportasi baik pesawat ataupun kereta, tentunya pesawat kalau overseas, kalau domestik kereta juga ada optional, menginap di hotel, kemudian mengeksplor Indonesia, Wonderful Indonesia. Overseas $10, domestik 10.000. Iya, serius sih Pak, $10 Pak, sama 10.000. Saya bisa bilang karena sudah terlalu banyak wacana kita di pariwisata, tapi saya lakukan buktinya 10.000 saya di nakes berjalan dengan baik, bahkan mendapatkan sesuatu yang mereka komennya sangat bagus. Saya tahu kapasitas saya seluruh Indonesia, kita punya 25 hotel di seluruh Indonesia dan 10 hotel masih project, dan saya perlu banyak hotel di sini untuk bisa, dan ini ya operator-operator yang lain bergabung, udah nggak wacana lagi lah. Kalau nggak tahu teknisnya, nggak tahu caranya, saya ajarin. Pak, mau bergabung kan pasti mikir dulu Pak. Rugi gue nih. Gimana Pak? Nah, mau ruginya gimana? 10.000 loh Pak. Jadi kalau kita bicara tetap bisnis apapun, kita bicara 10.000, makanya Mas Arif tadi bilang, saya nggak melihat rugi. Jadi kalau dibilang rugi, at that time iya. Kalau kita bicara sales marketing, itu for future. Apa yang ditanamkan 10.000 rugi, besok akan untung seminggu, 2 minggu, sebulan 100.000, 1 juta. Jadi kita harus memisahkan antara tangible sama intangible. Nah ini yang harus dilakukan. Efek domino yang ada. Karena apapun kalau sudah nginep di hotel, akan impact ke F&B, akan impact ke destinasi untuk ekstranya, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya bicarakan secara detail, mungkin 3-4 jam habis nanti durasinya. Jadi saya cuma hanya berharap, mau operator, mau dari pemerintahan, dan lain sebagainya, yang berkomitmen, nanti tentunya HAM yang menginisiasi, ayo kita forum group discussion. Tapi selok, forum group discussion keluar jangan hanya cuma wacana. Kalau perlu sudah disiapin satu kertas, kita tanda tangan MOU ya komitmen. Itu yang diperlukan sekarang. Perlu agresif untuk melakukan sesuatu. Tapi Pak, itu lagi-lagi nih Pak, untuk bergabung itu kan nanti perlu detailnya. Nah untuk detailnya itu gimana Pak? Bapak siap untuk kasih? Sekarang bukan masalah siap nggak siap. Ini live ya. Ya. Senin saya dipanggil Pak Sandiaga Uno sama Pak Erick Thohir, saya siap menghadap. Sekali lagi saya siap. Karena saya sudah lakuin, dan nggak hanya wacana, dan saya ingin merangsang beberapa stakeholder yang lain, insan pariwisata. Ini bukan kita bicara institusi atau korporasi atau perusahaan kita sendiri. Saya nggak bicara DAFAM nih, tapi saya bicara menginisiasi DAFAM untuk Indonesia. Indonesia sekarang ini perlu bantuan kita semua. Pak Presiden Jokowi melakukan dengan caranya, kementerian semua melakukan, kami dari swasta juga punya cara. Tujuannya satu, pandemi cepat selesai, perekonomian juga lebih baik. Sekarang banyak orang yang terpuruk. Jadi saya garis bawahi lagi nih, saya disuruh menghadap, saya siap menghadap. Saya tetap Pak, balik lagi Pak. 10.000 Pak, keliling Indonesia. Terus penerbangannya tuh gimana Pak? Penerbangan. Terus hotelnya gimana Pak? Itu Pak. Makanya di sini diperlukan komitmen. Ya kalau saya bilang mau penerbangan siapapun, ya, saya perlu bertemu atau ngobrol sama direktur utama satu penerbangan itu yang bisa ambil keputusan. Kalau hanya wacana aja percuma. Kalau perhotelan saya bisa lewat teman-teman PHRI bisa kita lakuin. Asita untuk perjalanan.
Jadi saya perlukan memang di sini maker decision untuk kita ngobrol, diinisiasi sekali lagi sama HAM, dan tidak hanya sekedar kita mau 4 jam, 5 jam, 6 jam, satu ruangan, satu hari, tapi selesai keluar. Dengan satu komitmen. Jangan lagi, besok ya ada, ini meetingnya. Kemudian minggu depan lagi kita ada meeting lagi. Sebulan lagi ada meeting lagi. Lamaan. Kita perlu action yang cepat, kemudian keputusan yang tepat, dan kita jalankan. Udah nggak banyak macam. Ini Pak, ide ini terus terang bikin orang saya aja dengarnya gelagapan Pak. Ntar nggak tahu yang berkaitan langsung juga mungkin akan antara ragu apa enggak. Kayaknya emang perlu dari pemerintah nggak ini Pak? Sangat. Jadi kalau saya bilang ini B2B, B2G juga diperlukan. Bahkan yang ada di benak saya, karena ini pemikiran yang sudah, ini saya punya ide, sekali lagi ide waktu menteri-menteri sebelumnya juga, adalah saya ke garis bawah tagline-nya adalah Wonderful Indonesia karena akan menjadi lebih global. Saya nggak hanya bicara minor, Dava Maja dan sebagainya. Ini untuk pariwisata Indonesia. Kemudian apalagi pandemi ini yang diperlukan. Makanya kalau ditanya tadi pemerintah, oh iya sangat. Bahkan saya kalau pemerintah pusat tidak tidak bisa memberikan dukungan atau full support, saya akan mulai daerah, saya sudah ada 1-2 bupati yang kayaknya juga menangkap ide saya. Nah, kalau saya akan mulai dari satu kota, satu daerah lain akan apapun kita lakukan. Nah, ini untuk Indonesia ya, sekali lagi bukan untuk Dava. Nah, Dava ada hanya impact indirect. Oke. Ini kayaknya nyambung nih Pak. Ini Mbak Mimi ini kayaknya gergetan nih, nggak sabar lagi dengar Bapak jelasin. Dia nanya nih Pak. Mbak Mimi, jadi gini, ini pertanyaan dan bersama. Sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak ada mudik dan transportasi, tidak diizinkan beroperasi di masa liburan yang paling besar di Indonesia. Transportasi itu kalau tidak boleh jalan, bagaimana pendapat Pak Andi ekosistem pariwisata bisa jalan? Oke. Kalau Mbak Mimi ini udah senior, saya kenal udah lama sama beliau ini. Dan benar apa yang dibilang Mbak Mimi, memang kita tidak pada posisi yang nanti kita ambil satu keputusan kalau memang berkolaborasi itu short term. Apapun kita menghargai kebijakan pemerintah di mudik ini, karena perlu kita meeting di forum group discussion, selesai baru kita implementasikan. Karena apapun 2021 kita harus melakukan sesuatu. Kita nggak mungkin menunggu hanya pandemi selesai kemudian pariwisata what the next. Nah ini yang harus kita sikapi. Ya, kembali ke pertanyaannya Mbak Mimi, pasti kita nggak akan lakukan di Mei ini, karena Mei ini kan pemerintah sudah ada kebijakan. Ya. Cuman ya tadi balik kalau dari pemerintahan untuk sekarang yang jadi isu kan 2-3 hari terakhir kemarin, jadinya bukan menjadi mendapat ide yang tapi karena kita ada dikasih masalah. Contoh yang simpel, kita bicara royalti, pemerintah sudah keluarin satu kebijakan. Nah, royalti mau ditaruh dikasih ke A, B, C di hotel ini dan sebagainya. Hotel sendiri masih sepi kok. Kita cari duit masih susah. Oke, Pak. Saya himbau adalah kita berkolaborasi, berkomitmen untuk yang masif untuk Indonesia. Sekali lagi, untuk Indonesia saya garis bawahi. Ini Mbak Mimi, saya bacain satu lagi pertanyaan Mbak Mimi. Udah gitu silakan kalau Mbak Mimi belum puas nanti tanya langsung. Saya temuin sendiri aja Mbak Mimi kalau gitu ya Mbak Mimi. Udah lama nggak ketemu ini. Ini Mbak Mimi yang satu lagi nanya Mbak, kunci kerjasama utama adalah penerbangan. Itu apa yang bisa dijanjikan kepada penerbangan Pak? Karena ya mereka kata Mbak Mimi paling susah diajak untuk berkolaborasi. Sekarang begini kalau dibilang penerbangan mau yang plat merah atau plat kuning, Indonesia kan juga banyak. Sekarang sama dengan hotel sebenarnya penerbangan, kecuali season tertentu. Apalagi pandemi ini nggak selamanya 100%. Kenapa harus nggak 100% dengan load factor yang 60%, bahkan 40%, 30% penerbangan tiba-tiba terus nggak terbang terus tutup pada akhirnya. Hotel sama, apalagi pandemi. Jangan bicara 70%. City occupancy 50%, kita 20%, 30%. Makanya saya nggak bicara teknis di sini. Jadi even penerbangan pun, saya dipanggil Direktur Utama Garuda untuk berdiskusi ini, saya siap menghadap. Udah itu aja.
tapi gini teman-teman HAM. Jadi saya akan terbang kemanapun, saya ketemu yang maker decision. Kalau maker decision, saya pulang hanya dengan wacana yang ada gergetan. Mbak Mimi tahu persis ngopi doang. Apa ya? Ngopi doang ini buat apa saya datang dengan kondisi yang sekarang. Gimana Mbak Mimi? Monggo. Yuk, Mbak Mimi gimana? Udah. Mbak Mimi? Halo. Ya, Ya, saya mendengar ceritanya Pak Andi. Betul, karena dari pengalaman yang sebelumnya, termasuk yang dikerjakan oleh apa itu namanya Wonderful Indonesia waktu itu membuat paket dan sebagainya, walaupun sudah ada MOU, walaupun sudah ada kerjasama bentuknya, tetapi pada kenyataannya pada waktu akan dilaksanakan selalu mentoknya di penerbangan. Tapi sebetulnya kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kalau kita bicara ASEAN, itu yang namanya travel pass, ASEAN Travel Pass, itu selalu mentoknya juga di airline. Selalu mentoknya di airline. Jadi airline-nya itu di MOU-nya mungkin mengatakan iya, tapi pada kenyataannya tidak bisa dijalankan gitu. Jadi makanya kalau ini untuk bisa berjalan itu memang harus jualannya yang paling keras itu kepada airlines, bagaimana supaya mereka mau membuka mau memberikan allotment-nya gitu. Ada saya pernah dengar cerita mengenai apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari mereka. Itu banyak sebenarnya. Airlines memang walaupun dikatakan seperti Pak Andi katakan tadi sama-sama load factor-nya rendah dan sebagainya, tapi hitungan duitnya itu nggak sama itu Pak kan. Kalau airline sama hotel hitungannya nggak sama. Jadi ada kendala, makanya yang bisa berjalan itu ketika airlines itu mendapatkan subsidi dari pemerintah, seperti untuk terbang dari yang waktu itu mana ya, Perth ke Lombok kalau nggak salah, untuk berapa bulan itu disubsidi oleh pemerintah, dijamin bahwa sekian persen load factor akan terisi, baru mereka mau. Kalau mereka disuruh itu, saya nggak ngerti hitung-hitungan dagang mereka bagaimana, tapi selalu mentok-mentoknya di situ. Jadi kalau memang ada keinginan untuk ke arah sana, nomor satu yang harus diyakinkan bahwa ini akan berhasil adalah penerbangan, kalau menurut saya. Kecuali kalau mau dibuat paket-paketnya nggak usah pakai penerbangan, bisa nggak sih Pak Andi? Iya, Mbak Mimi. Jadi ya memang benar Mbak Mimi sampaikan. Jujur saya sudah ketemu juga dengan salah satu direksi lah, saya nggak perlu sebutin penerbangannya. Saya pikir birokrasi di saat seperti ini, seperti Presiden kita juga menganjurkan Pak Jokowi, nggak usah terlalu ribet dengan birokrasi, semua kan ada pertanggungjawaban sebenarnya. Artinya justru saya terangsang begini Mbak Mimi, kalau perlu saya deh ketemu siapapun yang maker decision untuk penerbangan, saya akan ngomong minimal gitu. Artinya nggak ada yang nggak mungkin. Itu terlalu ribet dengan prosesnya. Karena kita tahu exit-nya, ini untuk Indonesia, bukan untuk satu perusahaan, dua perusahaan. Ya. Nah, apa yang tadi dibilang Mbak Mimi, semua mungkin nggak dipaketin atau apa. Tapi saya perlu tekankan adalah model bisnis ini hanya dua sebenarnya. Cost mandiri sama cost di coverage subsidi pemerintah yang Mbak Mimi tadi bilang. Ya. Dua-duanya kami dari DAFAM itu siap. Mau cost mandiri kita siap. Apalagi akan lebih masif tentunya kalau dengan subsidi dari pemerintah. Jadi saya nggak berandai-andai lah. Nomor satu dulu untuk komitmen di antara yang lain, itu yang ingin saya lakukan. Kalau subsidi, akan bisa double, triple. HAM ini menyatukan untuk raki person yang ada untuk menjadi satu kesatuan, sekali lagi kepentingan kita untuk Indonesia. Jadi kalau saya balik ke model bisnis yang tadi ide dan lain sebagainya, ya cost mandiri sama cost subsidi dari pemerintah. Dan kami tentunya siap dua-duanya. Dan kita ingin berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang B2B-nya berpenuh komitmen, langsung di decision. Kemudian untuk yang lainnya ya, kalau pemerintah menyikapi dan tanggap lebih cepat, ya kita sangat senang. Ya, Mbak Mimi, kayaknya nanti Mbak Mimi ke DAFAM Malioboro deh, kita ngobrol di sini. Oh enggak perlu. Saya yang ke Jakarta sama Mbak Mimi aja. Iya. Lebih enak ya. Mbak Mimi, aku sudah sangat rindu Jogja loh ini Pak.
Udah setahun nggak pulang kampung. Ke teman yang lain Pak ya. Ya Mbak, kita lanjut ke teman lain. Ini masih sambungan yang ditanya Mbak Bibi. Ini dari Oki, ini Mbak. Ya. Oki di Bali, ya. Teman kita satu ini nih. Dia bilang trigger ramai atau enggaknya orang liburan memang tergantung banget daripada airlines. Karena terbukti buat beberapa pelancong Jakarta akan langsung beli tiket ketika tiket murah. Jadi soal hotel belakangan ini gimana? Termasuk ya. Nyata seperti tadi Mbak Bibi bilang. Jadi saya yakin kalau destinasi lewat Asita kita bisa berdiskusi, lewat ketua umum kita di Jakarta pasti bisa berdiskusi. Seperti Mbak Bibi tadi bilang, baik lagi, karena saya sudah ngalami penerbangan ini ya harus meletakkan kepentingan model bisnis, nggak tahu dan lain sebagainya. Tadi Mbak Bibi, saya nggak mencampuri dari penerbangan sendiri, tapi ayo kita letakkan bersama ini untuk pariwisata Indonesia. Ini untuk masifnya pergerakan pelancong-pelancong mau overseas market ataupun domestic market. Yang nantinya secara langsung tidak langsung ekonomi makro kembali ke sana ini pandemi. Ini ekstra apa ya? Ekstra effort ya kalau berpikiran tadi Pak Mimi bilang untung ruginya ya kita harus siap rugi. Untungnya nanti paling tidak untung nanti nggak kita capai sebulan 2 bulan, untungnya di akhirat kok nanti. Ya Mbak Mimi ya. Pahalanya di situ. Oke. Ini ada lagi Pak, dia masih ada penasaran lagi dari teman-teman kita yang dari Jakarta Simbun, dari Muhammad Anugrah. Ini korannya orang Jepang ini Pak. Baik anak kemana? Baik. Muhammad Anugrah nanti nanyain lo, baik anak kemana? Ditanyain Pak Andi. Dia bilang Pak, susah membayangkan ide brilian Pak Andi ini, karena sektor lain mungkin akan keberatan Pak. Jadi masih lihat ini dari kacamata dia, kecuali ada subsidi besar-besaran dari sektor ini. Gitu. Mas siapa? Muhammad. Mas Muhammad. Saya nggak melihat ada sesuatu yang susah untuk sektor lain atau perusahaan lain. Ya kalau kita bicara susah ya susah terus. Karena kenapa? Kita berbicara balik tadi saya bilang. Saya nggak bicara as a DAFAM saja. Tapi saya karena DAFAM itu for Indonesia. Saya bicara Indonesia. Nah kalau kita bicara wah susah karena hitung-hitungan dan lain sebagainya, kecuali tadi dibilang subsidi dari pemerintah. Makanya saya memberikan skema model bisnisnya ada 2. Satu adalah cost mandiri, kedua adalah cost subsidi. Nah berarti yang kedua cost subsidi. Orang kebanyakan bicara ke cost subsidi. Kalau memang cost subsidi itu nggak terjadi, ayo cost mandiri. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjadi HAM yang menjadi ininya akan mengumpulkan semuanya? Kemudian yang berkomitmen siapa? Itu aja. Dan saat ini saya bilang DAFAM nomor 1 untuk berkomitmen. Bukan untuk DAFAM. Sekali lagi, untuk Indonesia. Pariwisata Indonesia biar bergerak cepat dan lebih ke perekonomian secara makro lebih baik. Pak, kita ngebayangin yang Bapak tadi belum dapat dukungan dari pemerintah, tapi Bapak akan berkolaborasi dengan daerah. Gimana Pak kebayangnya? Misalnya tadi bupati, gimana Pak? Nge-push ke daerah situ? Sudah kamu dari seluruh itu dengan $10 ya. Bisa. Jadi memang kalau saya melihat artinya dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan saya tidak mendapatkan respon untuk lebih baik, ya pasti ke daerah yang saya menjadikan pilot project. Kebetulan saya masih bicara dengan ya sekarang kan habis pilkada kan. Yeah. Ada 2 bupati yang interest dengan ide saya memang hold karena tentunya saya ingin lebih besar untuk secara masif nasional. Cuman 2 bupati ini cukup ini mau Pandi saya beli idenya dan sebagainya. Bukan masalah dibelinya, tapi bagaimana pergerakan ini masif serentak bersama. Balik lagi, pariwisata adalah tugas kita bersama, bukan pemerintah saja, bukan swasta saja. Cuman saya kok melihat agak susah. Tadi Mbak Mimi juga sudah sebutkan. Kok susah untuk ngeblend, kemudian ya apapun namanya. Makanya saya sangat berterima kasih sekali HAM melakukan seri sini. Semoga nggak terlalu lama ketemu orang-orangnya. Sekali forum group discussion, keluar komitmen, jalan. Penerbangannya udah kebayang Pak? Mana nih Pak? Sudah kebayang. Makanya dengan karena saya sudah ketemu di live yang langsung sekarang ini, saya justru kepingin dipanggil
Tapi yang manggil tentunya yang membuat keputusan. Tapi saya penasaran Pak, penerbangan tadi yang Bapak bilang susah. Sekarang Bapak ngambil linknya tuh gimana sih Pak? Ngambil mencuri, kalau kita istilah mencuri linknya itu gimana? Bisa murah penerbangan ini? Kalau saya bicara, boleh kasih data ke saya karena saya sudah analisa data, sama dengan hotel yang saya bilang tadi. Ada load factornya satu penerbangan yang everyday 100%. Everyday 100%. Iya, ya. Nggak ada. Paling 60-70. Ada space di situ. Tinggal niat kita mau dan mampu. Permasalahannya yang tadi kita bahas, penerbangan susah Pak ini gitu. Ya mungkin kita belum ketemu Mbak Mimi sama pemegang kebijakan, mau di route-nya, mau menterinya mungkin. Saya yakin karena pariwisata itu akan berkembang kalau accessible, kemudian transportasinya itu menjadi prioritas yang bisa kita selesaikan. Benar Mbak Mimi bilang. Jadi begitu sudah transportasinya berjalan lancar, hotel, destinasi itu tinggal ngikutin. Dan saya yakin, ya mau direktur utama penerbangan manapun di Indonesia, mungkin bahkan dari luar mendengar live ini, saya siap kemana aja saya presentasikan. Oke, Pak. Oke. Daripada teknis kita bicara di sini, keamaan. Lebih baik kita berenang kan. Ini ada Tanto dari Man Obsession. Ini pertanyaannya adalah strategi pemulihan di pariwisata tahun ini. Ini udah tahu tadi Pak Andi udah ngobrol, udah ceritain. Tapi salam kenal kata Pak Andi buat Tanto. Kayak Tanto mesti ketemu Pak Andi lagi supaya menjadi covernya. Udah pernah masuk saya. Tinggal ini aja udah pernah masuk. Ngelangkain dua lu tau. Gimana. Ini Pak berikutnya nih dari teman kita. Lapor Komandan. Edi Rianto dari Traveltex. Ini Mas Edi, selamat ketemu kita Mas Edi. Dia sedang di rumah Pak. Dia nggak berani keluar karena WFH. Ini Mas Edi pertanyaannya cukup. Kemarin dia ikut sama-sama ke Wonosobo dan. Oh iya ikut Mas Edi. Pertanyaan dari Mas Edi itu untuk domestic market tren sudah berubah. Sekarang lebih banyak orang traveling dengan mobil selama bisa dijangkau dengan kondisi jalanannya. Jadi tidak perlu takut buat DHM yang lebih membidik domestic market. Ini kayaknya masukan dan sekaligus gimana tanggapan Bapak? Terima kasih Mas Edi. Benar memang masukan. Kita bicara domestik. Sekali lagi Dapam nggak pernah takut sih dengan hal-hal yang ini. Cuman saya ingin bicara lebih global aja. Karena apapun pariwisata, ya kita butuhkan overseas kalau semuanya sudah clear kan. Karena kaitannya dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Pasti overseas itu harus lebih banyak masuk ke Indonesia. Nah, perkara nanti domestik pergerakannya banyak mobil pribadi, hotel sama destinasi sebenarnya nggak ada masalah. Masukan Mas ini juga bagus, saya terima kasih sekali. Jadi tapi apapun kita akan tetap jalan kok. Ya, jadi transportasi satu hal yang lain yang menjadi unsur penting memang. Tapi kalau nggak terjadi pun kita bicara worst come to worst, saya hanya ingin ngobrol dengan operator hotel, pemilik tempat wisata. Itu tadi yang Mas Edi bilang, banyak yang pakai kendaraan. Ya sudah, tetap 10.000 aja. Saya akan bikin tanpa penerbangan. Oke Pak, ini kayaknya makin teman-teman makin panas, tergoda ini Pak ya. Nih, satu lagi nih dari live kita, Hendro Situmorang. Nah dulu baru nih berita satu Pak di 11.com. Hendro tanya Pak, salam dahsyat buat Pak Andi, salam dari Hendro berita satu. Dia nanya Pak, Hendro, bagaimana tanggapan dan strategi Dapam dalam adanya larangan mudik? Ini larangan mudik emang agak menghangat enak ya Pak. Kemudian ini tentunya membuat pihak hotel kecewa, meski tempat wisata tetap dibuka. Yang kedua Pak pertanyaannya, apakah para karyawan Dapam tetap akan menerima, ini agak nyinggung, tapi apa Pak Hendro nanya, hak THR-nya? Oke. Kalau iya, apakah dibayar langsung? Gimana? Gila lu, Hendro. Oke, thank you Mas Hendro. Pertama berkaitan dengan larangan mudik. Saya bukan kapasitas untuk kecewa, nggak kecewa, ya tetap peraturan sudah dijalankan dan sudah diketuk palu. Artinya ya apapun kebijakan pemerintah kita ikutin, dan pemerintah pasti punya tujuan yang lebih baik.
nggak ada masalah. Untuk di Dapam sendiri yang saya operate di seluruh Indonesia, ya kita harus menyesuaikan. Artinya kalau biasanya mudik 100%, ya di jalur puasa selama Ramadan ini kita optimalkan di F&B, dan banyak kreativiti dilakukan oleh teman-teman GM saya di seluruh Dapam Indonesia, kita lakukan. Jadi kita bukan against apa kebijakan pemerintah, tetap kita ikutin, dan nggak ada masalah untuk itu. Poin yang kedua yang lebih ini memang sensitif, kita sudah melakukan beberapa hal di awal, sudah di bulan Februari, Maret lah, kita sudah bicarakan sama semua GM kita di Indonesia. Ingat pandemi masih, dan menjadi hal yang kemarin THR, jadi saya sudah instruksikan untuk THR itu wajib dibayarkan 100% mengikuti dari pemerintah. Dan kalau sekali lagi, kalau mungkin karena keadaan cash flow atau apa, ya sebisa mungkin dicicil sampai 2 kali. Tapi masa dengan pergerakan yang sudah lebih baik, kalau dulu tahun dulu itu dicicil untuk THR dibayarkan 100%, kita lakukan. Insya Allah kalau di DHM masih 100%, tapi di unit tetap kita kontrol. Itu Mas Hendro. Kayaknya ini ada yang komen Pak, ada komen ini Mas Hendro pertanyaannya titipan. Ayo Bro, keren lu Bro. Ini Pak, tanggal berapa Bang ini? Bagian besar besarnya untuk DHM, sebagai brand besar DHM Pak. Bapak ditanya lagi apa kiatnya untuk bisa bertahan di masa pandemi. Bapak balik lagi, tapi Bapak bisa jelasin lagi, dan gimana memulihkan pariwisata di Indonesia dengan cepat, tepat, dan cepat. Ini DHM dulu. Strategi Bapak mempertahankan masa pandemi tadi. Malah bisa ngasih 100%. Kalau DHM strategi, apa yang kita lakukan sebelum pandemi dan sesudah pandemi, kemarin kita memang punya ngikutin keadaan yang ada, karena intensnya kita dari korporasi ke unit melakukan, karena nggak unit saja, dari head office juga melakukan. Jadi ini memang dipacu oleh kreativiti untuk mengeluarkan tidak hanya sekedar paket, ya kita melakukan semua yang dilakukan hotel lain lah, mau staycation dan lain sebagainya. Dan justru kebanyakan di era pandemi ini di F&B ya kita lakukan, baik delivery ke market, ke global market, baik nice dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Alhamdulillah kita juga selalu mendapatkan MICE, wedding dan sebagainya. Tetap semuanya berlandaskan prokes yang ada, yang ketat. Jadi kalau 500 harus setengah, kemudian kita main per jam dan lain sebagainya, itu kita lakukan semua. Tapi syukur alhamdulillah semuanya berjalan lancar, karena kita melakukan trik-trik F&B revenue lebih besar daripada room, dan F&B ini yang kita angkat baik dari sisi dari Indonesia food sendiri, dan apa yang menjadi paket-paket masing-masing daerah tentunya berbeda. Itu satu. Kedua, masif, yaitu tadi kalau Mas Arif tadi nanya, salah satunya saya Dapam itu akan dampak saja pasti. Mungkin teman-teman hotel yang lain juga akan dampak. Bagaimana masif itu nggak usah tanggung. Kalau tadi nanya Mas Arif, bagaimana ada masifnya dari Dapam sendiri, alhamdulillah sampai hari ini kita eksis. Tapi saya ingin lebih besar lagi, masifnya di Indonesia, overseas. Nah, makanya saya ajak untuk pemangku kebijakan, mau kementerian, mau apa yang, ayo kita duduk bareng, udah nggak usah lama-lama, konsepnya sudah jelas, ini tinggal kita pertajam, ayo tanda tangan bareng. Semoga nggak terjadi yang tadi Mbak Mimi bilang, Pak Andi udah ini ada MOU, ada ini. Ya kalau nantinya insya Allah terjadi Mbak Mimi, kita ada beberapa korporasi baik B2B, B2C komit, masih seperti yang Mbak Mimi bilang, ya kayaknya harus ke laut lah Mbak Mimi. Repot kalau kayak. Pertanyaan itu tadi dari Kevin, Mbak. Jadi sebenarnya tadi saya sebenarnya ngincer yang pasti begini. Dari DHM sendiri apa cukup Pak kekuatan dengan hotel yang Bapak ada sekarang? Harus berapa hotel lagi? Harus 30, 50, 100 atau berapa itu coba Pak? Oke. Itu untuk kedepannya ya. Jadi kalau dibilang memang untuk masif
saya punya kekuatan, saya tahu juga kekuatan kita. Nah, kalau untuk kedepannya memang Davam Hotel Management di bawah PT Davam Property Indonesia Tbk. Kebetulan sebulan atau 2 minggu terakhir lah, saya dengan Pak Billy Dahlan sebagai Presiden Direktur PT Davam Property Indonesia Tbk, kita cukup intens. Jadi bukan mimpi, tapi memang kita ngelakuin sesuatu. Bagaimana caranya kita menjadi grup hospitality terbesar di Indonesia. Nah, tujuan kita memang minimal kita bisa dalam beberapa tahun ke depan yang ada di bisnis plan kita mengelola 100 hotel. Itu memang kita canangkan. Saya sama Bis setelah kita memang proper sudah di Indonesia, baru kita bisa keluar. Sekarang udah ada berapa hotel? Kita ada 25 hotel, 10 hotel masih project, jadi sekitar 35. Ada beberapa memang yang kita bidik masih kita kaji lagi. Jadi memang kita mau pergerakan cepat karena ya kita tahu kekuatan. Jadi itu nanti bisa jadi landasan yang kuat untuk pergerakan. Jadi tetap saya akan masih lebih baik. Kemudian kedua, apapun kalau kita bicara pariwisata nggak bisa sendiri. Kita perlu kolaborasi dan berkomitmen tentunya. Kalau kolaborasi aja banyak ngopi setiap hari, 2 hari, 3 hari nggak selesai, ya nggak komit itu namanya. Ini Pak, ini tadi yang Hendro tanyain itu sebenarnya aturan dari Kementerian Tenaga Kerja Pak, yang tadi soal kepegawaian dan. Oke. Nah ini ada lagi Pak, ada pertanyaan, ada masukan atau pertanyaan dari Madenatul Nuraini. Itu dia tanya, dia menuliskan gini Pak, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling berdampak saat pandemi sejak awal. Bagaimana langkah Davam terhadap dalam menghadapi krisis? Kan rekrut itu karyawan baru, jadi yang lain berhenti, Bapak malah menerima karyawan. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara memang sangat krusial, kita bicara tenaga kerja. Alhamdulillah krisis kemarin ya, apapun kita harus survive, kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan Davam kemarin, ya kita memang sangat kalau dibilang menghindari lah namanya PHK. Oke. Hotel lain juga melakukan beberapa hal, namanya unpaid leave dan sebagainya. Intinya berapapun gaji, ada yang nggak 100%, ada 80%, kita harus syukuri. Itu satu. Kedua, kalau berkaitan dengan explore yang ada, memang tahun ini Davam akan buka satu di Jakarta, satu di Kulon Progo, di depan airport persis. Nah, kenapa rekrutmen? Itu juga part of commitment dari owner untuk bagaimana pariwisata itu bisa lebih bergerak. Pandemi satu hal yang lain memang kita harus sikapi, tapi bukan berarti bisnis harus berhenti kan. Dan kita melihat analisa itu berdasarkan data yang ada. Jadi alhamdulillah kita juga masih rekrut. Tentunya kita prioritaskan ada beberapa hal yang di Davam internal pertama, kedua keluar. Dan yang pasti nantikan 8 hotel yang lain yang akan rekrut karyawan. 8 hotel dalam waktu dekat. Karena yang 2 ini kita sudah mau opening. 2 udah mau opening. Opening yang 8 mau akan jadi ya setahun lagi ada, 2 tahun lagi ada. 2 ini boleh dibocorin Pak, mana daerah mana? Atau ya, masih? Kalau yang 1 itu adalah di Hotel Davam NKDiri di Tamrin, Jakarta. Oke. Kalau yang 1 adalah Grand Davam Signature International Airport di Jakarta. Jadi dua-duanya di Jakarta nih Pak? Yogyakarta. Jogja, sorry. 1 di Jakarta, 1 di Jogja. Dalam waktu dekat Jakarta dan Jogja. Nextnya ada beberapa tempat ya, nanti kita informasikan. Oke Pak, ini bincang-bincang kita siang ini dari matahari yang tadi panas, terus sekarang semakin sejuk. Tapi memang gini Pak, kalau sore di sangat nyaman. Fortuna Malioboro ini. Jadi di Hotel Davam Fortuna Malioboro Yogyakarta ini menjadi salah satu rujukan dari beberapa tamu, bahkan dari luar. Kolam renang yang di atas ini memberikan nuansa yang berbeda. Apalagi nanti Mas Arief bisa nikmati sore hari bagaimana kita bisa melihat di bawah.
sebelum kita selesai nih Pak, saya mau menyapa dulu teman-teman nih Pak yang sudah bergabung. Siap. Selamat siang nih dari Kota Jogja yang ngangenin kata teman-teman. Saya ngomong nggak sama Pak Andi? Ya, buat Tanto, buat Harli, Tanto, buat Mbak Mimi, terus buat Muhammad Anugrah Jakarta Simbun, buat Mak Kiki, tungguin Pak Andi. Pak Andi, ada yang nanya nih Pak Andi melalui saya. Dia bilang gini. Banyak pertanyaan katanya, kayaknya kebiasaan. Gini Pak, katanya ada apa sih HAM dengan DAFAM? Kok sebegitu dekatnya DAFAM itu dengan HAM? Jawab ya. Langsung saudara itu. Dan dibilangnya gini, apakah DAFAM itu sampai dibilang DAFAM itu punya saham di HAM? Loh, saham loh Pak. Gimana Pak, coba? Bocorin. Saya jawab. HAM sama DAFAM punya cerita sehati. Artinya apa? Memajukan pariwisata Indonesia. Visinya sama. Tidak lebih dari itu. Makanya harus bergabung dengan visi yang sama. Bukan yang lain teman-teman hotel enggak. Jadi ada pertanyaan banyak memang. Kalau enggak HAM beli sahamnya DAFAM atau DAFAM membuat PT untuk HAM atau apa, bukan itu. Tapi kita berdua, kami berdua sama-sama punya visi untuk memajukan pariwisata Indonesia dengan wonderful Indonesianya. Semangat. Ya. Oke. Keren Pak. Jadi gitu ya teman-teman. Kita tadi udah sebagian ini udah dengan pertanyaan dan tadi sebagian nggak ngabsen. Nanti yang belum ke absen nggak apa-apa deh. Isi daftar hadir sendiri, daftar hadir seperti biasa. Jadi kita teman-teman kesimpulan dari obrolan kita siang ini bahwa ada satu ide dahsyat dari Pak Andi yang harus bisa dijalankan dengan berbagai stakeholder dan berbagai pendukung keputusan. Itu kesimpulan dasar yang nanti kita akan menjadikan satu puzzle besar. Jadi sebelum puzzle itu terjadi, monggo Pak Andi, ada closing statement-nya terakhir apa untuk pariwisata Indonesia dan DAFAM tadi loh Pak, serta HAM. Terima kasih Mas Arif. Jadi kesimpulannya kalau dari saya sih satu, mari teman-teman semua khususnya untuk para stakeholder, kemudian dari pemerintah dan lain sebagainya, semua insan pariwisata kita nggak bicara hanya satu orang, satu perusahaan, satu asosiasi. Semua yang berkecimpung di dunia pariwisata kita harus bersatu. Bersatu harus memberikan satu ide yang tidak biasa. Karena hal-hal yang kita rencanakan luar biasa, dilakukan dengan orang-orang yang luar biasa, akan menghasilkan yang luar biasa juga. Kalau hanya biasa ya biasa aja. Jadi saya himbau setelah ini tidak putus kita, mari lewat HAM nanti, karena sekali lagi saya terima kasih Himpunan Anak Media Jakarta untuk menginisiasi ini, series webinar. Semoga akan menjadi satu kesatuan dan sekali lagi tidak wacana, langsung MOU berkomitmen untuk masifnya pariwisata Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Oke, teman-teman semua, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih Andi. Terima kasih.